Jalan Tol Ibu Kota Nusantara, IKN, Seksi 3A2 segmen Karangjoang KKT Karyangau dilaporkan ambles. Lokasi jalan tol IKN yang ambles ini masih berada di kawasan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, PU, Diana Kusumastuti menyebut perbaikan jalan tol IKN yang ambles di segmen Karangjoang KKT Karyangau ini ditarget rampung Maret 2026. Menurut Diana Kusumastuti, tim lapangan telah menutup lokasi jalan tol IKN yang ambles. Sabtu, 10 Januari 2026, Wamen PU mengatakan, inventaris kerusakan menyeluruh pada slab on pile dan mengurangi timbunan pada lokasi disposal. Selain itu, Kementerian PU bersama penyedia jasa, yakni PT Adikarya, Persero, TBK PT Hutama Karya, Persero, PT Nindya Karya, Persero, PT Brantas Abipraya, Persero, melakukan evaluasi dan rencana perbaikan permanen. Sementara, pemimpin proyek jalan tol IKN segmen 3A2, Arif Indrianto memberi penegasan perbaikan jalan tol IKN yang ambles ini rampung sebelum Lebaran 2026. Saat ini, kontraktor pelaksana menargetkan perbaikan dan konstruksi ulang SOP 1 dapat diselesaikan pada Maret 2026, sebelum masa fungsional Idul Fitri. Untuk diketahui Seksi 3A merupakan salah satu segmen yang fokus utama percepatan jalan tol IKN untuk tahun 2026. 7 fakta jalan tol IKN ambles. 1. Kronologi ambles. Wamen PU Diana Kusumastuti menjelaskan kronologi kejadian amblesnya tol IKN. Rabu, 7 Januari 2026, pukul 15.35 WITA sampai Kamis, 8 Januari 2026, pagi, terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan tol IKN. Kamis, 8 Januari 2026, pukul 11.55 WITA, dilaporkan terjadinya pergeseran tanah timbunan disposal. Jumat, 9 Januari 2026, warga sekitar mengaku pertama kali mengetahui kondisi jalan patah saat hendak berangkat kerja pada Jumat pagi. Saat itu, jalan tol sudah dalam kondisi terputus. 2. Kesaksian warga. Sabtu, 10 Januari 2026, Rahman, warga sekitar mengatakan, pas saya sampai tempat kerja, saya lihat jalannya sudah patah di sambungannya. Ia menuturkan, sehari sebelumnya, Kamis, 8 Januari 2026, pagi, jalan tersebut masih dalam kondisi normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kamis pagi itu posisi saya baru selesai shift kerja dan mau pulang. Belum ada jalannya patah, ujarnya. Berdasarkan informasi yang ia terima dari rekan kerja, jalan tol mulai mengalami kerusakan pada Kamis sore, bertepatan dengan hujan deras yang mengguyur kota Balikpapan. Pas hujan deras itu kejadiannya, tiba-tiba patah, kata Rahman. Rahman mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab patahnya jalan tol tersebut. Ia hanya memastikan kondisi jalan sudah roboh saat ia kembali beraktivitas pada Jumat pagi. Saya tahunya Jumat pagi pas masuk kerja sudah roboh. Tidak tahu kenapa, ucapnya. 3. Petugas segera lakukan penanganan. Pantauan Kompas.com di lokasi, petugas terlihat melakukan penanganan dengan menggunakan alat berat di titik ambruknya jalan tol. Sementara itu, overpass Jalan Soekarno-Hatta kilometer 11, Balikpapan Utara, mulai ditutup menggunakan pagar pengaman sejak Jumat pagi. 4. Bukan jalan patah. Insiden tersebut dipastikan bukan jalan patah, melainkan pergeseran pada struktur slab on pile. Pemimpin proyek jalan tol IKN segmen 3A2, Arif Indrianto, menjelaskan pergeseran terjadi pada tiang slab on pile sepanjang 82,5 meter. Akibat hujan deras itu terjadi pergeseran pada timbunan lumpur di area disposal yang mengakibatkan pergeseran pada tiang slab on pile sepanjang 82,5 meter. Kata Arif kepada Kompas.com, Sabtu, 10 Januari 2026, sore. 5. Penyebab. Arif menegaskan, insiden tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan manusia maupun beban kendaraan berlebih. Ini murni karena faktor alam di luar prediksi kami, ujarnya. Untuk mencegah kerusakan meluas, pihak kerjasama operasi,
KSO, telah merubuhkan atau memotong bagian ruas jalan tol yang terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pergeseran tidak menjalar ke area lain. Arif juga memastikan struktur jalan tol yang mengalami kerusakan bukan merupakan konstruksi baru. Pekerjaan slab on pile, SOP, 1 telah rampung sejak September 2024 dan sebelumnya tidak pernah mengalami kendala. Termasuk saat difungsionalkan pada Desember 2025 pada periode Natal dan Tahun Baru. Selama lebih dari 1 tahun, jalur tersebut juga rutin dilintasi alat berat tanpa masalah. Tegas Arif seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com. 6. Target perbaikan rampung sebelum Lebaran. Saat ini, kontraktor pelaksana menargetkan perbaikan dan konstruksi ulang SOP 1 dapat diselesaikan pada Maret 2026, sebelum masa fungsional Idul Fitri. Pekerjaan dilakukan secara intensif siang dan malam. Dalam proses perbaikan, dikerahkan 6 unit alat berat, terdiri atas 4 breaker besar, 2 breaker kecil, serta 4 ekskavator untuk penanganan tanah di area disposal. Kami targetkan dalam 1,5 bulan ini bisa selesai dikerjakan dan jalur tersebut ditargetkan kembali dapat difungsikan 2 lajur saat Lebaran, ujar Arif. Tujuh, BBPJN, kerusakan jadi tanggung jawab kontraktor. Kasatker IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Alvin Jerry, menegaskan biaya perbaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana karena proyek masih dalam tahap konstruksi. Tidak ada kerugian negara karena seluruh risiko proyek telah ditanggung kontraktor melalui skema asuransi kontraktor all risk, KAR, jelas Alvin. Ia menambahkan, tim lapangan saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap konstruksi jalan tol di segmen terdampak. Sekarang juga dilakukan inventarisasi oleh tim di lapangan, barangkali ada kerusakan lain, katanya. Alvin memastikan insiden di STA 23 segmen 3A2 tidak akan memengaruhi target penyelesaian proyek jalan tol IKN yang direncanakan rampung pada Desember 2026. Kontraktor diminta menyiapkan tim khusus untuk menangani perbaikan agar tidak mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan. Saat ini progresnya sudah mencapai 70% lebih. Kami optimistis insiden ini tidak akan memengaruhi target penyelesaian proyek karena ada tim baru yang akan mengurusi, kata Alvin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.